Nah, kalau masih kurang yakin, sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, Wahabi Mesir ini bos. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Saksikan Kuda Lumping tingkat Wahyu Budoyo di Kecamatan Sembor, live di Aku Cilik Official. Ada banyak mendm, banyak juga yang nge-tag saya di salah satu postingan, yang dimana postingan itu mengundang orang-orang. Anda kami tag ratusan kali, nggak pernah dilihat. Tapi video seperti Takut, ya takut, nggak berani membantah tuh, nggak berani ngereaksi. Orle Muslim aja berani ngereaksi bos ya. Nah, Anda nggak berani. Reply cuma satu kali bos. Reply cuma satu kali, kemudian trauma, fobia gitu ya. Tapi Anda di-tag untuk melihat orang kesurupan, ditonton Anda. Bagaimana Anda ini, oke? Tapi nggak apa-apa, tetap kami tag. Tapi beda peletakannya sekarang. Dulu tagnya di judul, sekarang di deskripsi. Biar lebih banyak semua akun-akun HP kami tag. Terbesar siluman itu tadi harimau sama macan putih tadi ya Mas ya? Iya. Ada yang lebih besar lagi nggak Mas dari harimau sama macan putih itu? Ada sih. Apa? Naga, Pak Ular. Naga ada juga ya? Naga. Harusnya kesurupan T-Rex tuh Anda itu. Seru Pak kalau Seru, kesurupan T-Rex T-Rex ya? Atau Brontosaurus itu seru. Brontosaurus, Seru. Ular piton, ular kobra. Nggak pernah kesurupan bakteri Pak. Tapi kami tidak mengingkari teman-teman ya, kesurupan ini ada. Pasti teman-teman. ya ada bos. Hanya saja kami tertawa ya emang karena lucu aja gitu loh, lucu. Orang-orang kesurupan itu lucu. Sebagian kami percaya, sebagian kami enggak, gitu saja, bos ya. Tapi ada juga orang-orang yang enggak kesurupan, cuma actingnya saja kesurupan. Sebagai hiburan toh, sebagai bos. hiburan. Pentas. Nah, pentas seni memang seperti itu, harus seperti itu. Dramatisir kalau Kak. Loh, di pentas seni juga ada yang beneran, bos. Oh, gitu, ada yang beneran. Pokoknya dimanapun lah kesurupan itu ada yang beneran, ada yang bohongan. Ya, selama menghibur lah, fan-fan aja silakan lah ya. Oke. Selama tidak mengandung kesyirikan, menyembah jin, nggak masalah, bos ya. Cuma hiburan. Hiburan saja, oke. Jin ya, terima kasih loh, jin bisa menghibur kita. Jarang-jarang manusia dihibur jin. Ini ada jin mau menghibur manusia, manusianya protes. Aneh kalian itu, ya kan? Jin sudah baik hati, meluangkan waktu, tenaga, bos ya. Iya. Ya kan? Sampai ada yang rela-rela. Iya, hilang itu marwahnya jin menghibur manusia. Jadi badut, bayangin aja, jin jadi badut untuk menghibur manusia. Terima kasih untuk jin-jin yang menghibur kita. Oke, kayak gitu saja. Anda itu bagaimana? Oke. Dan menggigit telinga penonton sampai luka, teman-teman. Apa mau mengundang-undang orang-orang kesurupan Sontoloyo seperti ini? Kalau mau dinilai dari segi agama, apakah ini syar'i? Ya jelas tidak, teman-teman. Dari kesimpulan semuanya video secara full kan kami menyimpulkan bahwasanya Harry Pras berpendapat kesurupan-kesurupan itu bohongan dan tidak ada dalam syariat. Itu ya, itu kebodohan yang diungkapkan oleh Pras dengan PD di atas mobil juga, nggak nyari referensi apa, asal gacor aja. Yang penting asbun, asal bunyi ya kan. Yang penting terus dipuja-puja oleh para pengikutnya, para pemujanya, para viewernya. Oke. Sekarang kita cek dulu ini ya. Kita perbandingkan dulu. Bagaimana tanggapan kita? Itu keren apa enggak? Keren. Kalau saya sih keren. Dibandingkan nih. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang katanya nggak kesurupan, dibandingkan dengan orang-orang yang katanya nggak kesurupan, berpendidikan, ilmu agamanya tinggi, tapi perilakunya melebihi orang yang kesurupan. Dalam segi apa? Dalam segi keburukannya. Contohnya orang-orang korupsi, nggak kesurupan mereka, pendidikannya tinggi ya orang kan? pintar. Tapi
lebih bagus mana? Lebih keren mana ya? Lebih keren orang yang kesurupan, menghibur orang. Lah. Walaupun sesekali menciderai kayak tadi, ya kan? Di antara ribuan kayak kesurupan gitu, Bos, yang kejadian kayak gitu berapa kali kan? Sedikit, kena Bos ya. Sedikit, Bos, kena dihitung jari, Bos. Kemudian lebih keren juga orang yang kesurupan dibandingkan orang yang katanya qala Allah, qala Rasul. Tapi kegiatannya apa? Kegiatannya menghujat, dan lebih parahnya lagi apa? Menjadi telur is. Nah, itu ya. Ya nggak menghibur, Bos. Yang menghalalkan saudara sesamanya untuk diengek. Nah, gitu teman-teman ya. Lebih keren mana ya? Lebih keren orang yang kesurupan. Yang menghibur. Itu nggak menghibur. Yang telur is itu nggak menghibur ya. Justru banyak penderitaan masyarakat, ya, justru membahayakan orang, kemudian merugikan banyak orang. Terus ya dosanya ya jariyah kalian, itu hakul adami. Kalian tidak akan masuk surga selama orang yang kalian sakiti itu tidak memaafkan, atau dari pihak keluarga yang ditinggal dari orang-orang yang kalian sakiti itu nggak terima dunia akhirat. Kenapa, Bos? Keluarganya enak-enak nyari kerja, tiba-tiba meletus saja berkeping-keping oleh telur-telur ini, ya kan? Ya. Kemudian sekarang dalam segi syariat, apakah ada dalam syariat kayak gitu? Yang pertama sudah kita sampaikan, pernah seseorang membantu Nabi. Jin ini jin, ya kan? Membantu Nabi. Karena apa? Karena sebelumnya Nabi dipermalukan oleh seorang jin. Seorang tak apa, seekor jin ini ya. Seekor jin atau sebuah jin lah ya, yang merasuki sebuah berhala, kemudian mengatakan Muhammad pembohong, pendusta. Itu jin itu berkata di depan banyak orang Quraisy, sehingga Nabi dicemooh dan dihujat. Lalu Nabi bersedih kan begitu. Kemudian bertemulah dengan jin Islam, ya kan? Jin Islam ini sebelum merasuki berhala, jin ini menghabisi dulu jin yang tadi memfitnah Nabi itu. Setelah dihabisi, kemudian jin ini merasuk kepada berhala dan mengatakan di depan banyak orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi. Ikutilah kalian orang Quraisy, kalian orang Quraisy harus mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Nabi. Kalau kalian nggak mengikuti, kalian akan rugi dunia dan akhirat. Begitu ya. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, kita akan cek dari Syekh Wahabi saja, teman-teman ya. هل صحيح أن الجن المسلم يسكن في الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام اخرج يا عدو الله من عبد الله اخرج يا عدو الله أنا رسول الله قد قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ini Wahabi Mesir, Bos. Membenarkan bahwasanya memang bisa Seorang jin, ya, seekor jin atau sebuah jin atau sebongkah jin itu merasuki manusia. Bisa, ada syariatnya. Tadi disampaikan dalilnya. Oke. Bagaimana dalilnya? Kita cek dalil yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi ini, Bos ya. Oke, Bos. Ini ada artikel menarik dari Sindo nih, Bos. Sindonews.com. Nggak bertentangan dengan syariat ini, dengan dalil-dalil nih artikel ini, Bos ya. Dalam pandangan Islam dijelaskan Ustadz Amni Nurbais, pengasuh Dewan Pembina Konsultasi Syariah, menjelaskan bahwasanya sebagai berikut: manusia terkait dengan fenomena kesurupan jin terbagi menjadi dua golongan. oh ternyata Ya, ada. satu. Yang pertama, mereka yang mempercayainya dan meyakininya, itulah keyakinan umumnya kaum muslimin. Oh, Yang kedua, mereka yang mengingkarinya dan menganggap itu bukan kesurupan jin. Keyakinan ini menjadi salah satu prinsip aliran liberal, mengikuti pemahaman pendahulunya, sekte Mu'tazilah. Untuk yang kedua ini tidak perlu dilirik karena mereka lebih mengedepankan akal dan logika sederhana ketimbang dalil Al-Quran dan Sunnah. jadi Hari Plus ini secara nggak langsung logikanya mengikuti liberal. Nah, ini Mu'tazilah. Nggak mengikuti dalil. Nggak mengikuti dalil. Tapi Padahal teriak-teriak dia nggak ada dalam syariat katanya. Oh, iya, Belum mencari dia, sudah bilang nggak ada dalam syariat. Kalau masih kurang yakin, sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, Wahabi Mesir ini, Bos. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ini yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini, Bos ya. Orang-orang yang makan riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan Oh iya. lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama aja dengan riba. Nah, seperti itu. Di sini Al-Qur'an menegaskan bahwasanya setan, jin, iblis bisa baik merasuki manusia atau hanya sekedar menempel saja, Bos. Ada macam-macam itu, Bos. Ada yang ketempelan saja, ada yang merasuki. Kan gitu, Bos ya. Ini dikuatkan juga oleh tafsir Ibnu Katsir, Bos. Sama lah pemahamannya, Bos. Iya sama. Kemudian Al-Qurtubi juga begitu. Sama, Bos. Ini hadil ayat dalil ala fasadi ingkari man angkara syar'a min jihadil jin, Bos. Wa zamanahu min fi'li taba'i wa anna syaitana la yasluku fil insan wa la yakun minhu masun. Nah, ini, Bos. Ayat itu adalah dalil pada rusaknya, ingkarnya orang yang mengingkari bahwasanya manusia itu bisa kesurupan. Ini, Bos, ya. Wazama, dan mereka menganggap, Bos, orang yang kesurupan itu hanya ya permainan-permainan saja. Nah, Dari otak aja yang stres atau gimana lah, penyakit halusinasi segala macam lah, Bos, ya. Penyakit kata dokter tuh, dokter ya, teman-teman ya. Wa syaiton la yasluku fil insan. Nah, sungguhnya setan tidak bisa menempeli manusia atau merasuki manusia, itu nggak bisa. Mereka seperti itu. Mereka lebih percaya kepada dokter. Ingat, ilmu dokter dipautkan atau disandingkan dengan dalil syariat itu tidak pernah ketemu karena sudah beda istilah, teman-teman ya. Jika kalian memasukkan istilah kedokteran, ya nggak masuk. Istilah dalam ilmu syariat atau orang-orang supranatural atau orang-orang spiritual yang kata pesulap merah spirikintil, nah itu mereka menganggap sebagai pengalaman spiritual atau pencapaian supranatural, pencapaian kan begitu. Soalnya awalnya mereka tidak bisa ketika melakukan ritual-ritual khusus atau wirid-wirid khusus atau dalam syariat yang memang nggak usah berikan apa-apa bisa melihat atau bisa kesurupan, itu memang pengalaman spiritual atau pencapaian supernatural. Tapi di ilmu kedokteran itu penyakit, teman-teman. Jadi jangan masukkan ilmu kedokteran ke ranah syariat ini, nggak ketemu. Kalau kalian maksa masukkan, akhirnya apa? Menuduh syariat ini adalah halusinasi. Begitu. Makanya ada ruang lingkupnya sendiri. Kalau syariat itu sesuai dengan akal hibras dipakai. Kalau ada syariat yang nggak sesuai dengan akalnya, maka Heriplas akan teriak pakai logika. Akalnya ada nggak? Gitu, teman-teman. Berarti mana ini yang nggak punya akal dan tidak? Ya pengikutnya Heriplas, pemujanya itu ya kan. Kayaknya Wahabi ini punya prinsip, Bos ya. Lebih baik mati daripada membaca. Oke, itu saja dari ini, Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.